Jadi tiga pelaku menembak dua warga negara Australia yang namanya adalah Zivan Radmovic dan juga Saner Granim ya di salah satu villa juga di Badung, Bali. Nah, diduga jaringan kartel narkoba Amerika Latin Astaga. itu tuh terkait dengan dua orang ini. Nah, ketiga penembak itu adalah Jason Darcy, Soskun Mevlut dan juga Tupo Pea Middlemore. Nah, kemudian disampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan sama tiga orang ini itu mirip dengan aksi kriminal yang dilakukan sama warga asing beberapa tahun lalu. Karenanya ya disampaikan juga bahwa tiga tersangka itu juga terkait dengan jaringan kartel narkoba di Amerika Latin juga. Walaupun sebetulnya yang menjadi korban atau yang jadi target penembakannya itu adalah warga negara Asing. Australia Iya, gitu. Nah, pistol yang Wow. digunakan itu sudah ditemukan. Ya, hasil dari penyelidikan itu tuh udah ditemukan dan sedang diteliti juga di lab forensik untuk menemukan kecocokan dengan pistol-pistol yang mungkin juga digunakan sama anggota geng tertentu gitulah ya. Dan hingga kini sebetulnya motif aksi penembakan itu belum dapat dipastikan. Jadi belum apakah benar atau enggak gitu ya terkait dengan gembong narkoba. Walaupun memang kecurigaan terbesar adalah mengenai ada hubungannya dengan kartel narkoba gitu. Nah, makanya kita habis ini mau ngobrol juga nih ya sama narasumber juga ya dari Detik Bali juga mengenai seperti apa update kasusnya. Dan benar nggak sih sebetulnya ada yang kayak gitu ya alias persebaran perjualbelian kartel di Bali loh. Kartel kan yang gitu. serem-serem itu kan, yang di Betul. Amerika Latin yang pakai pistol Ini panjang-panjang. serial narkos. Iya betul. Narkos kan. Makanya kita mau cari serem tahu ya? juga. Mudah-mudahan sih nggak ada di Bali ya. Tapi kita cari tahu. Kita akan berjumpa dengan Bli Daniel Pekuali. Halo Bli, selamat sore. Selamat sore Bli Daniel. Halo, selamat sore. Afif, Eza. Bli, ini kita harus merecall lagi mengenai kasus penembakan antar warga negara luar lah ya, antar WNA gitu ya. Yang terakhir terupdate adalah mengenai yang dua korbannya ini atau dua targetnya ini adalah dua WNA Australia gitu ya. Dan sebetulnya tadi tuh bukan satu berita yang bukan satu berita yang baru didengar juga sih, karena kita juga sempat dengar juga ada bukan penculikan ya, Penembakan, kriminal lah pokoknya. ada kriminal sama juga. warga negara asing juga gitu. Gitu. Seberapa sering sih sebetulnya Bli terjadi konflik antar WNA di Bali? Sebenarnya kalau di pertanyaannya seberapa sering, memang sangat sering terjadi konflik antara WNA di Bali ya, karena memang selama ini sejak pasca COVID kemarin mereka kan banyak menetap dan tinggal di sini karena ada keringanan dari imigrasi waktu itu. Dan sampai sekarang bahkan dari pengamatan kami bahwa kasus-kasus kriminal yang terjadi sekarang itu cenderung mengarah kepada pelakunya itu WN Australia, Rusia sama Ukraina gitu. Dan tiga negara ini memang yang selama ini mendominasi informasi yang kami terima dari lapangan, dari kepolisian ataupun data-data yang kami kumpulin memang seperti itu. Tiga negara ini yang cenderung melakukan tindak kriminal di Bali. Ada yang baik. Boleh recall nggak mengenai kronologi dan apa yang sebetulnya terjadi si penembakan dua WNA di villa ini gitu, Bli? Jadi kasus ini sebenarnya waktu itu terjadi tanggal 14 Juni, itu waktu itu hari Sabtu, di mana sebenarnya ada tiga yang menjadi korban di sini. Dua orang tertembak, satunya istrinya selamat gitu seperti itu. Duanya selamat, satu teman si korban si Sivan itu meninggal. Terus Sanar itu dia selamat, tapi dengan luka tembak yang cukup serius dan dibawa ke rumah sakit. Nah saat itu terjadi waktu dini hari, di mana Sivan sama istrinya disebut polisi bahwa sedang datang ke Bali untuk berbulan madu gitu, berekreasi. Tapi mereka sebenarnya sudah punya 6 anak gitu. 6 anak, ada yang diadopsi, ada yang anak mereka juga gitu. Jadi mereka datang berlibur bersama kawan mereka yang Zanar. Nah sampai mereka nginap di
salah satu villa di Munggu di Mengwi, Badung. Di sana, nah di sana mereka tiba-tiba dikejutkan sama suara tembakan. Ternyata ada 3 orang yang nembak itu, yang jadi pelaku penembakan. Mereka ditangkap seminggu kalau tidak salah, seminggu setelah kasus penembakan itu. Satu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, 2 ditangkap dan 2 lainnya ditangkap sempat melarikan di Kamboja. Mereka ditangkap di sana gitu. Yang satu belum nggak sempat melarikan diri. Nah, selama proses penyelidikan memang polisi sangat menutup rapat informasi-informasi yang diberikan kepada publik seperti itu. Informasi yang kami terima adalah bahwa mereka ini memang satu kendaraan. Mereka ketiga-tiganya itu berasal dari Australia juga gitu. Rekan senegara dari 3 korban ini gitu. Dan kemungkinan besar ketika Kepala BNN kemarin datang ke Bali, karena ini penyelidikan lintas sektor, karena ada indikasi bahwa selama penyelidikan itu mereka terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kemungkinan seperti itu ada, sehingga memungkinkan polisi atau aparat penegak hukum yang lain menyelidiki kemungkinan itu. Dan kemarin Kepala BNN membocorkan kalau misalkan sebenarnya ini mirip-mirip dengan aktivitas kartel di Amerika Latin gitu. Dan kita tahu bersama bahwa kartel dari Amerika Latin kan betul-betul sadis cara mainnya gitu. Mereka nggak mandang nyawa orang gitu, nggak menghitung lagi gitu. Apalagi kalau misalkan soal narkoba seperti itu. Dan termasuk juga penembakan yang dilakukan juga, walaupun dilakukan di tempat private ya gitu, di villa, tapi kan itu di siang bolong ya Mas ya, pagi hari gitu ya? Terjadinya dini hari. Dini hari. Oke. Terjadinya dini hari. Dan para pelakunya Mas, apakah akan dideportasi atau diproses dulu nih Mas di Indonesia? Sesuai ketentuan imigrasi sebenarnya setiap warga negara asing yang punya bikin kasus di Indonesia gitu, mereka harus diproses hukum dulu gitu. Ketika selesai masa proses hukumnya di Indonesia baru mereka boleh dipulangkan. Gitu, baru mereka boleh diusir gitu. Baik. Nah, sebetulnya juga polisi sudah memeriksa beberapa saksi juga ya. Kalau nggak salah ada sekitar 23 gitu saksi yang juga diperiksa gitu ya. Sudah terkonfirmasi, seberapa kuat terkonfirmasi bahwa ini sebetulnya memang terkait dengan gembong narkoba seperti di Amerika Latin, Mas? Itu kalau misalkan kita arahkan kasus ini atau kita kaitkan dengan kasus ini dengan penyalahgunaan narkoba atau pengedaran narkoba atau jual beli narkoba, sampai sejauh ini belum ada statement yang tegas dari polisi bahwa motifnya seperti ini gitu. Motifnya adalah misalkan polisi bilang ini gara-gara korban maupun pelaku terlibat di jaringan narkoba. Polisi sampai sejauh ini belum ada. Kami berusaha mengejar soal itu karena rumor-rumor di luar beredar sangat kuat. Dan polisi sampai sekarang secara gamblang belum bilang ke arah situ gitu. Istri korban pun waktu itu ketika setelah diperiksa dan memberi keterangan kepada kami bahwa dia bilang bahwa kami nggak kenal pelaku, tapi kami yakin bahwa mereka menyusun strategi dan pembunuhan ini sudah terencana seperti itu. Yang dicurigai oleh pihak keluarga seperti itu. Dan polisi pun mengungkapkan bahwa ini pembunuhan berencana gitu. Oke. Mas ini kan juga apa? Iya, apakah ada tersangka baru gitu ya yang akhirnya terungkap setelah pengembangan begitu Mas? Sejauh ini masih 3 itu masih yang 3 itu. Di proses hukum itu. Mas Daniel ini kan sebenarnya miris kalau misalnya disebut Bali justru sebagai safe haven bagi para kriminal gitu. Mengingat kan warga negara asing begitu kan ke Bali begitu murah begitu kan tiket pesawatnya begitu. Apakah Bali makin terancam begitu Mas, atau mungkin masyarakat juga udah mulai merasa resah gitu dengan kedatangan kok udah mulai banyak nih wena-wena yang makin berulah begitu Mas. Kalau dulu mungkin cuman mabok-mabokan di pinggir jalan atau tahu nggak Zay yang jadi polisi tidur yang sampai akhirnya dilindas gitu Mas, dan kan sempat beberapa tahun itu viral tuh. Tapi sekarang kok malah banyak aksi kriminalitas begitu Mas?
Dan memang sebenarnya kalau di akar rumput di tingkat masyarakat bahwa mereka sudah sangat resah bahwa ini polisi harus bertindak tegas atau pemerintah mereka lagi-lagi mendesak pemerintah supaya ini kami sudah sangat resah bahwa kasus-kasus kriminal penembakan ini bukan hanya terjadi sekali aja. Kita tahu bahwa tahun lalu itu ada penggerebekan di Bali juga yang melibatkan jaringan narkoba internasional yang kita tahu jaringan Hydra namanya itu. Yang Rusia Mas ya, bukan ya? Yang Rusia. Oke. Rusia juga. Terus ada sindikat di Uluwatu waktu itu di Jimbaran yang penggerebekan di salah satu villa untuk memproduksi hisas gitu juga dan ganja sintetis melibatkan orang-orang Rusia, Ukraina juga seperti itu dan ini sudah sangat meresahkan karena pengawasan di villa-villa seperti itu sangat rendah. Itu masalahnya seperti itu. Mereka datang dengan mudah, diberi kebebasan, terus mereka gampang sekali untuk mengelabui petugas dan melakukan praktik-praktik memang karena mereka merasa diri lebih aman di Bali gitu ketimbang di daerah lain. Oke. Ya, menurut pandangan Detik Bali juga karena memang juga pengawasan di villa gitu ya atau di tempat pribadi itu masih kurang. Walaupun sebetulnya juga di sana kan sudah diciptakan ya ada sebuah sistem yang sangat luar biasa sekali gitu dan hanya Bali yang punya juga yaitu di sistem Banjar gitu ada pecalang dan segala macam. Apakah sebetulnya juga perlu apa yang perlu ditingkatkan mungkin ya atau mungkin dibenahi juga sama dari Bali gitu ya biar tidak semakin marak atau menjadi safe haven lagi gitu untuk para kriminal terutama dari luar negeri juga. Sebenarnya pintu masuk itu kan di Bali kan paling umum adalah di bandara paling pertama. Langkah pencegahan pertama itu adalah di bandara. Sebenarnya di bandara itu pengawasannya sudah sangat ketat gitu. Yeah. Tapi kami nggak tahu apakah ada sistem yang bocor atau bagaimana dan kami waktu berdiskusi dengan imigrasi kami mengatakan bahwa itu memang di pengawasan untuk di imigrasi atau di pintu kedatangan internasional harus diperketat lagi. Bukan hanya orangnya, bukan badannya, tapi barang-barang bawaannya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah sistem keamanan di lingkungan-lingkungan. Memang di Bali ada beberapa atau sudah sangat kuat masyarakat memantau sendiri dalam sistem Banjar itu gitu. Tapi tidak semua kawasan bisa diawasi seperti itu. Mereka mungkin bisa ngawasin soal pembangunannya aja, tapi aktivitas di dalam villa, apalagi villa-villa yang dibangun di tempat-tempat yang memang privat seperti itu, tidak sembarang orang bisa masuk, walaupun sebenarnya dia adalah kepala desa adat ataupun pecalang ataupun apa seperti itu. Dan itu yang digunakan kesempatan-kesempatan itu yang digunakan oleh pelaku-pelaku kriminal untuk beraksi di dalam situ, berbuat kejahatan, merancang suatu kejahatan seperti itu. Oke, tadi juga Mas Daniel sempat mention beberapa negara-negara asal WNA yang lagi berulah kayak Rusia, Ukraina gitu. Apakah imigrasi di Bali Mas lebih memperketat turis-turis yang datang dari negara-negara tersebut begitu Mas? Sejauh ini untuk memperketat sebenarnya tidak hanya kepada warga dua negara itu karena semakin maraknya tindak kriminal oleh warga negara asing di Bali, semua warga negara asing yang masuk ke Bali diperketat gitu oleh imigrasi. Tapi memang karena Bali ini adalah daerah wisata, jadi ada kemudahan-kemudahan tertentu yang memang dikhususkan untuk pendatang-pendatang itu. Karena kalau misalkan ini kan kita bicara soal pariwisata dan pendapatan negara juga kan gitu, pendapatan untuk daerah juga gitu. Kalau terlalu diperketat, terlalu dikekang juga, mereka nanti lama-lama bisa nggak mau lagi datang ke Bali gitu. Sedangkan Pemda di sini meminta supaya kalau bisa bule-bule yang datang atau turis-turis yang datang mereka menetap lebih lama gitu. Jadi mereka bisa spend money-nya lebih banyak di sini. Kalau misalkan mereka cuma 1-2 hari aja, mereka ya udah cuma sedikit aja mereka uang yang mereka belanjakan di Bali seperti itu. Baik.
Balik lagi ke kasus yang juga tadi sedang kita bicarakan juga mengenai penembakan WNA asal Australia juga gitu ya. Apakah dari kepolisian mungkin sudah memberikan hint gitu ya, apakah nanti akan ada rilis berikutnya atau akan ada update berikutnya? Atau tindakan hukum langsung Mas sebetulnya yang akan dijatuhkan kepada ketiga tersangka ini? Atau seperti apa? Jadi sejauh ini polisi masih menyelidiki soal pembunuhan berencana mereka gitu. Soal motifnya, soal apa, di mana-mana kan kalau misalkan pembunuhan berencana atau tindak kejahatan yang dilakukan secara terencana itu pasti ada motif di baliknya. Nah, sampai sejauh ini polisi belum mengungkap itu. Terus mengenai keterkaitan dengan kartel di Amerika Latin, polisi pun sampai sekarang belum mengungkap itu. Mereka masih menutup rapat soal itu karena ada kemungkinan besar ada jaringan besar di balik itu, sehingga polisi masih istilahnya mereka masih menyelidiki dalam operasi yang senyap seperti itu. Masih investigasi ya, benar-benar baik. Mas Daniel, terakhir Mas, dengan adanya kasus kriminalitas seperti ini, apakah bagi masyarakat Indonesia sendiri Mas, mungkin orang Jakarta, mungkin orang Bandung yang mau liburan ke Bali, masih aman gak sih Mas sebenarnya ke sana tuh? Overall Bali masih aman dan masih sangat aman seperti itu. Cuma agak overcrowded aja. Di titik tertentu ada yang ramai. Jalur potong Canggu ya, Canggu shortcut itu udah lebih baik tidak usah dilalui ya. Kita masih macet, masih ada di pantai-pantai udah berdesak-desakan malah seperti itu kan. Iya, di selatan masih udah macet banget Mas ya? Di selatan masih udah sangat macet. Kalau yang daerah masih hidden gem gitu Mas, ada gak sih di Bali Mas yang mungkin masih sepi begitu, masih ya worth it lah buat kesana gitu, buat healing? Kalau saran kami jangan ke Bali Selatan lagi, maksudnya ke pantai-pantainya. Ke pantai-pantainya sudah sangat crowded. Kalau ke Bali masih banyak objek wisata yang sangat menarik, yang hidden gem itu ada banyak sekali di kawasan Buleleng, di Tabanan sana ada banyak, di Gianyar, Karangasem itu banyak air terjun yang sebenarnya masih sangat sepi seperti itu. Di utara itu masih berarti ya? Di Bali Utara banyak seperti itu. Ya kawasan-kawasan perbukitan di Kintamani juga masih worth it untuk ajak keluarga seperti itu. Untuk ajak keluarga. OTW kita lah. Terima kasih banyak Bli Daniel sudah melaporkan juga langsung dari Bali. Kita nantikan update berikutnya juga mengenai kasus ini. Mudah-mudahan Bali tetap nyaman, tetap aman, ya tetap juga ya tempat yang tentunya juga hidup pariwisatanya gitu ya, tanpa harus ada efek kayak gini nih gara-gara overcrowded pariwisata juga gitu, overtourism. Terima kasih banyak ya Bli Daniel. Terima kasih Daniel, selamat bertugas lagi. Salam untuk tim Detik Bali Mas. Sama-sama.